Beginilah penampakan jalan Desa Karangjawa, Kecamatan Ratu Aji, Lampung Tengah pada Kamis siang. Nyaris tidak ada bentangan warna hitam lagi yang menandakan ada jalan raya di daerah ini. Ya, sebagian besar aspal sepanjang jalan ini telah terkelupas dan tinggal menyisakan tanah yang berlubang lebar dan dalam. Tidak hanya mobil, pengendara motor juga kesusahan saat melewati jalan ini. Mereka terseok-seok memilih jalan yang masih bisa dilewati supaya tidak celaka. Sedimin, apa tanggapan Bapak dengan jalan rusak seperti ini, Pak? Wah, sengsara betul, prihatin gitu. Gitu ya. Prihatin lihat jalan seperti ini. Kalau hujan, Pak. Apalagi kalau hujan, ya jalannya Susah. goyang-goyang, lobang-lobang semua, batu-batu. Supir-supir mobil yang bawa Pak cuma ngorok-ngorok gitu Pak, nimbun-nimbun, kerokos-kerokos bekas rumah gitu kan. Harapan Pak buat pemerintahnya, Pak? Harapan kami ya tolonglah gitu cepat dibangun supaya masyarakat itu mengeluarkan hasil tani enak. Susah jalannya, kadang mau jatuh kalau mau jalan. Gitu Hujan ya? susah. Sering nggak kadang-kadang barang ibu jatuh gitu? Yuk kadang cuma kepleset gitu Gitu aja. Ya. Pernah nggak ibu lihat orang yang bawa mobil itu di sini apa terbalik, mobilnya perusak gitu? Iya kadang ya ada Pak. Gitu ya. Harapan buat pemerintahnya, Bu? Permintaannya ke mana ya? Kok belum dibenerin? Nanti dulu ya. Jalan rusak ini berada di daerah perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara, antara Desa Karangjawa, Kecamatan Ratu Aji, dengan Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar. Kerusakan jalan telah terjadi lebih dari 10 tahun, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Warga menyatakan kian menderita saat musim hujan sebab jalan jadi licin dan menyebabkan banyak kendaraan celaka. Jalannya kayak gini bos, jalannya hancur, nggak karu-karuan, dalam semua. Kalau yang kasihan itu orang bawa berat. Saya sendiri profesi tukang rongsok, cuman kalau lewat sini kalau udah muatan itu udah setengah mati. Mobil truk itu yang namanya patah as, pecah ban itu, kasihan berulang kali, sering banget. Makanya udah pastilah pembangunan ini ada lah ya, sama sekali ini nggak kurang. Anak Ratu aja ini pembangunan cuman ada berapa titik sih, itu aja bertahun-tahun udah. Gitu ya? Iya Pak. Kalau udah perbaiki nanti udah lumayan jalannya, Pak ya? Alhamdulillah sudah lumayan, akses sudah enak, warga juga udah nggak pada jatuh bangun kalau mau ke pasar, mau ke ladang. Kalau malam sering nggak terjadi kriminal, Bang? Kalau kriminal sih justru berkurang karena jalan rusak, cuman ya itu tadi, mobil rusak, orang jatuh itu sering. Oh ya. Jalan rusak menyusahkan warga, tidak hanya waktu perjalanan jadi lambat, kerusakan kendaraan hingga kecelakaan, namun juga berdampak pada tingginya harga bahan pokok dibanding dengan daerah yang lebih maju. Warga menyatakan menantikan gubernur dan bupati terpilih pada pilkada mendatang adalah sosok pemimpin yang mau segera memperbaiki jalan. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Tengah. Dua sungai di Bandar Lampung yang sering jadi penyebab banjir dikeruk dengan alat berat. Dua sungai yang dibersihkan tersebut yakni sungai di Kelurahan Lunyai, Kecamatan Raja Basa, dan sungai di Kelurahan Wailuni, Kecamatan Bumi Waras. Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, yang didampingi PJS Wali Kota Bandar Lampung turut mengawasi pengerukan sungai dan ditargetkan selesai pada 15 hari ke depan. Menurut mereka, pembersihan sungai tersebut bertujuan supaya banjir yang dipicu dari luapan sungai ke permukiman tidak terjadi lagi. Hal ini juga sebagai persiapan memasuki musim hujan. Memang kita harus mulai mengecek ya. Ini peralihan antara musim kemarau dan sementara lagi musim hujan. Jadi kita harus mencoba membenahi apa yang sudah terjadi banjir di beberapa waktu lalu di titik-titik lokasi sumber banjir. Ini jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Oleh karena itu bersama Wali Kota Bandar Lampung kita harus betul-betul memastikan mengecek bagaimana kondisi aliran sungai. Banjir di Kelurahan Raja Basa dan Bumi Waras, Bandar Lampung rutin terjadi saat musim hujan.
Banjir terparah terjadi pada bulan Februari lalu sebab ketinggian air yang merendam permukiman lebih dari 1 meter. Ratusan rumah di 2 kecamatan tersebut rusak akibat banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Damkar Kota Bandar Lampung. Ketahanan pangan masih jadi masalah serius yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah belum validnya data tentang wilayah yang masih mengalami kerentanan pangan. Hal ini yang dibahas Pemkot Bandar Lampung di Aula Semergo, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kamis siang. Dari data terbaru, masih ada 6 kelurahan di Bandar Lampung yang mengalami kerentanan pangan, yakni Kelurahan Kelapa 3 Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Raja Basa Jaya dan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kelurahan Gunung Sari di Kecamatan Enggal. Hari ini itu tadi kita akan melakukan verifikasi atau dan pemutakhiran data mengenai FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas, ya, peta ketahanan dan kerawanan pangan. Jadi dengan adanya acara hari ini, diverifikasi, kemudian dimutakhirkan datanya, mudah-mudahan nanti sampai tingkat kelurahan kita bisa mengetahui mana kelurahan yang ketahanan pangannya kurang, sehingga bisa kita lakukan intervensi, kita treatment supaya nanti bisa lebih baik lagi, jadi tidak ada yang rentan terhadap kerawanan pangan. Di wilayah Teluk Betung Barat, kemudian Sukabumi, Bumi Waras dan Bumi Waras, dan satunya lagi TBB tadi. Pak, kan kita ini kan kota nih Pak, jadi pangannya bagaimana untuk mengatasi, kan karena kalau di pedesaan wajar, kalau kota ini bagaimana solusinya untuk menaik ketahanan pangan? Ya, itu makanya perlunya komprehensif dengan semua dinas terkait, karena kerawanan pangan itu hanya tidak sekedar bersandar pada ketersediaan saja, tapi di situ juga ada bagaimana aspek daya beli masyarakat itu kan tergantung dengan kemiskinan, kemudian juga air bersih, kesehatan, itu juga jadi faktor ketahanan pangan juga. Berarti kita ada kerjasama Pak sama kabupaten lain itu? Pasti. Tadi Baperinda atau Bapeda yang merumuskan bagaimana kebijakan menangani daerah yang rawan pangan itu. Terkait permasalahan tersebut, Pemkot fokus pada verifikasi data tentang titik-titik terbaru kelurahan yang rentan kekurangan pangan. Setelah pemetaan, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan upaya meningkatkan produksi pangan, kesiapsiagaan dan menyosialisasi pengurangan pemborosan pangan yang tidak perlu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.